Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta dengan NIM 0501051169. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum ketiga dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MSIM 4203 terkait penggunaan array pada program. Di sini sudah diberikan tugas 3, yakni terkait membuat program sederhana menggunakan bahasa Java, menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Kurang lebih kasusnya sama dengan praktikum 1 dan 2, namun di sini kita diminta untuk menggunakan array pada setiap nilainya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang memiliki tipe data yang sama dalam satu variabel. Jadi, misal ada tipe data integer seperti gaji, gaji golongan A, B, dan C. Itu kan bertipe data yang sama, itu dapat dibuat sekumpulan nilai atau jadi satu kesatuan, misal dengan variabel golongan dengan tipe data integer. Setiap nilai di dalam array disimpan dalam urutan tertentu dan dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari angka 0. Jadi setiap indeks pada array itu dimulai dari 0. Misal dari gaji karyawan yang tadi, yang ini gaji si A 5 juta, gaji B 6.500.000 dan gaji C 9.500.000. Jika diurutkan, ini akan dimulai dari 0. Golongan A indeks ke 0, lalu golongan B indeks ke 1, dan golongan C indeks kedua. Jadi hitungannya bukan 1, 2, 3, melainkan dimulai dari 0. 0, 1, dan 2. Penggunaan array memudahkan pengelolaan data yang jumlahnya banyak dan berjenis sama, serta sangat berguna ketika data tersebut perlu diakses atau diolah secara berulang. Baiklah, pada kali ini kita akan langsung saja ke dalam pembuatan programnya. Masuk ke dalam IDE IntelliJ IDEA, kita klik New Project. Sini kita namakan saja program gaji array. Kita langsung create saja. Kita tambahkan folder lagi agar lebih rapi ya. Kita tambahkan package-nya. Opsional untuk package ini ya, boleh pakai atau tidak. Package home. Lalu kita tuliskan juga kodenya untuk mengimport library dari Java agar dapat membaca input dari pengguna dengan cara import java.pupil.scanner. Lalu kita buat metodenya dan juga kelasnya. Ini untuk kelasnya public class, lalu metodenya public static void main. Kita buat agar program dapat membaca input dari user. Cara scanner input, new scanner system.
di sini tadi, nah, jika pada praktikum sebelumnya kita harus menuliskan satu persatu variabel golongan dengan tipe data yang berbeda, maksudnya nilai yang berbeda, cuman di sini tipe datanya sama, ya ini sama-sama memiliki tipe data integer. Nah, dengan array kita dapat menggabungkannya pada satu variabel. Ini memudahkan ya dalam pembuatan program. Kita buat int golongan gap gaji, gaji kurung kurawal juta. Lalu membuat variabel persenan lemburnya ke dalam bentuk array. Int persen lembur sama dengan 31, 2, 4, 8. Maksudnya di sini kenapa dia memakai indeks? Nah, jadi setiap nilai ini akan masuk ke indeks. Misal gaji si A 5 juta, maka indeks ke 0. Gaji B 6.500.000 masuk ke indeks 1. Berikutnya gaji C 9.500.000 masuk ke dalam indeks kedua. Dimulai dari 0 kalau indeks array itu. Begitu juga dengan persenan lemburnya, yakni 30, 32, 34, 36, dan juga 38. Dimulai dari 0. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat. Lalu berikutnya kita membuat untuk user agar dapat memasukkan datanya atau inputannya dengan cara sistem out.print masukkan golongan. Variabel golongan uppercase ini agar program dapat membaca walaupun diketikkan dengan huruf kecil maupun kapital. Lalu berikutnya sistem out. Setelah itu kita akan membuat programnya untuk menentukan indeks golongan.
dengan kondisional if else if indeks golongan dengan min satu ini digunakan untuk validatitasnya, karena kan nol itu sudah masuk ke dalam indeks array golongan. Kita membuat variabel gaji pokoknya ini agar dapat mengambil dari array in gaji pokok kita akan membuat kondisional lagi untuk menentukan persen lembur berdasarkan jamnya. Sini tipe datanya kita ambil variabel persen. Jadi sama dengan 1% ya, persen lembur indeks ke 0, indeks ke 0.
ditambahkan dengan operator aritmetika, yakni kurang lebih sama dengan cara kurang lebih sama dengan 5. Kesalahan sedikit, ini harusnya seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita akan membuat variabel agar dapat menghitung gaji lemburnya. Sini tipe datanya double dengan nama variabel gaji lembur sama dengan persen dibagi 100, karena kan jika diubah ke dalam bentuk pecahan, maka persen itu per 100 ya, lalu dikali gaji pokok. Berikutnya data double untuk menghitung total penghasilan. Nanti data double total penghasilan gaji pokok ditambah dengan jumlah gaji lembur, tambah gaji lembur. Sini kita akan membuat agar program dapat menghasilkan output dengan cara system.out.println. Kita beri nama slip gaji. Ya, di sini kita akan buat agar outputnya dapat menghasilkan dengan rinci, walaupun agak banyak kode yang kita buat. Kita menggunakan casting data yang tadinya tipe datanya double, kita
kita rubah ke integer dengan cara seperti ini. Buka kurung, kita ketikkan tipe datanya lalu nama variabelnya, ini gaji lembur. Sama dengan yang tadi, kita casting datanya, in total penghasilan. Kita rapihkan terlebih dahulu agar lebih enak dilihat. Lalu kita akan coba jalankan program yang telah dibuat. Pertama-tama kita save dulu dengan cara Ctrl S. Lalu kita klik seperti tombol play ini untuk merunningkan program Java-nya. Ya, di sini sudah terlihat berhasil dibuat atau dikompil dengan IDE-nya. Lalu kita dapat menginputkan data yang ingin kita cari. Misal golongan B, kita ingin tahu jika dia lembur 3 jam jumlah penghasilannya berapa. Maka kita dapat mengetikkan pada terminalnya, yakni B, enter. Lalu misal golongan B ini lembur selama 3 jam. Nah, di sini akan keluar rincian outputnya. Golongan B gaji pokoknya Rp6.500.000, lemburannya 3 jam, dan gaji lemburnya sekian. Dijumlahkanlah gaji pokok dengan gaji lembur sehingga jumlah penghasilannya Rp8.710.000. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.